Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa la tajibu illa 'alal muslimil balighi al-'aqili at-tahiri minal haidhi wan nifasi ba'da dukhuli waqtiha. Dan tidak wajib oleh solat kecuali wajibnya atas muslim yang baligh, yang berakal, yang suci dari haid, suci dari nifas, sesudah masuk waktunya salat. Sesudah masuk waktunya salat. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengetahui tentang definisi salat, baik secara bahasa maupun secara terminologi agama, dan sesudah kita tahu sejak kapan salat diwajibkan dalam agama dan ada berapa salat wajib itu, maka pada malam hari ini kita akan mengkaji syarat-syarat wajib salat. Ada namanya syarat-syarat sah salat, ada namanya syarat-syarat wajib salat. Tapi yang kita akan bedah malam hari ini dalam kitab Riyadhul Badi'ah, karya seorang ulama besar Mekah, wafat di Mekah, guru di Masjidil Haram di zamannya, Sayyidi Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman rahimahullah rahmatal abrar, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Malam hari ini kita akan membedah syarat-syarat wajib salat. Perlu diketahui ketika Al-Quran menyatakan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan olehmu salat, artinya kita diperintahkan untuk salat. Pertanyaannya, siapa yang diwajibin salat? Siapa yang enggak wajib salat? Nanti kita bisa dilihat nih, apakah kita orang ini termasuk wajib salat ataukah kita ini belum wajib salat. Begitu. Ini kita bakal bedah, ada enggak kriteria-kriteria yang akan disebutkan oleh yai kita ini pada diri kita.
Bila ada, berarti kita termasuk orang yang diwajibkan mengerjakan salat. Kalau tidak ada, berarti kita belum wajib. Itu aja. Di dalam kitab kita ini dijelaskan bahwa syarat wajib salat yang 5 waktu itu ada 4. Ada 4. Ini syarat wajib salat. Ada 4 persyaratan diwajibkan salat. Pertama adalah Islam orangnya. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. 4, kudu suci dari haid dan nifas. 4 ini kita mau bedah satu demi satu. Di sini dijelaskan wala tajibu illa 'alal muslim. Begitu. Salat yang wajib kriteria orangnya harus muslim, artinya beragama Islam. Kita muslim bukan? Alhamdulillah. Syarat pertama masuk. Berarti saudara, salat itu tidak wajib bagi orang kafir asli. Orang kafir asli dari kecil kafir ampe gede ampe nyari kagak wajib dia salat. Kenapa enggak wajib? Karena tidak ada syaratnya. Matan tafasyartu intafal masyrutu. Bila syarat tidak ada, Islam tidak ada, maka kewajiban salat tidak ada bagi orang yang kafir asli. Kafir asli itu bukan mantan muslim. Sebab ada kafir tidak asli, mantan muslim lain. Yang tidak wajib orangnya kafir tulen dari kecil ampe gede ampe niari dia kafir, maka salatnya tidak wajib sebab tidak ada syaratnya. Meski tidak wajib, tetap di akhirat bakal disiksa. Sebab untuk menuju kewajiban itu dituntut beriman. Mau dituntut salat beriman aja belum, maka ini konsekuensi keturunan iman. Begitu. Maka harus muslim. Bagaimana kalau orang kafir masuk Islam? Orang kafir masuk Islam, niari dia syahadat masuk Islam, maka wajib dia salat. Perlu nggak diqadha? Salat yang ditinggalkan zaman dulu semasa kafirnya tidak wajib diqadha. Salat yang ditinggalkan sebab dengan dia Islam pemutihan. Dengan dia Islam pemutihan. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat 38 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Al-Anfal. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umat sedunia, kepada orang-orang kafir non muslim,
iyan tahu, kalau mereka berhenti dari kekufuran, yakni kalau mereka masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, dimaafkan yang dulu-dulunya. Pemutihan, laksana kertas yang putih, kagak perlu diqadha. Salat yang ditinggalkan semasa kafirnya, Kenapa? Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Nabi, al-islamu yajubbu ma qablah wal hijratu tajubbu ma qablaha wal hajju yajubbu ma qablah. Kata Nabi, haji itu bisa menghapus kesalahan muslim yang dulu-dulu. Kita tukang mabok, kita tukang judi, pergi haji nol pemutihan. Maka gambarannya pakai baju-baju yang putih-putih, ngapusin dosa. Haji, hijrah juga sama. Ketika hijrah ke Madinah, itu namanya menghapus kesalahan yang dulu, termasuk Islam. Islam itu akan memberangus, menghapus, memangkas, memutuskan dosa sebelumnya, sehingga ketika orang masuk Islam dari orang kafir, maka kesalahannya diputihkan, nol. Dari situ dia mulai akan ada dosa, akan ada catatan. Maka dengan Islam habis dosanya, maka sholat yang ditinggalkan tidak perlu diqadha. Bagaimana kalau kafir tidak asli? Karena yang gak wajib sholat adalah kafir asli. Namanya kafir tidak asli, tidak dari sononya, mantan muslim, mantan muslim. Dulunya muslim, kena corona, stres, corona, begitu. Akhirnya dia masuk agama lain, wal'iyadu billah, bahasa kitanya murtad. Orang murtad tidak wajib sholat. Kenapa? Karena tidak Islam. Namun ketika balik kepada Islam, wajib diqadha sholat yang ditinggalkannya, karena dulu pernah meyakini wajib itu sholat. Ada orang, si fulan, anggap aja namanya tongseng, tong plastik apa tongseng aja dah, namanya tongseng, masuk Islam atau dia muslim tahun 2000, dia masuk Kristen tahun 2022 ini malam tanggal berapa ya? 26 September 2022 masuk Islam. Ini malam dia sadar lagi tentang kebenaran Islam. Berarti dia nggak sholat 22 tahun, ya 21 tahun 9 bulan, dah 22 dah, kan 2022 nih. Maka sholat dia yang ditinggal dari tahun 2000 diqadhain tiap hari, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, diqadhain. Kalau dia perempuan dipotong men, kan men gak wajib muslimnya, potong men. Kalau perempuan berapa dia wajib diqadha. Orang murtad, kenapa itu wajib diqadha? Orang murtad
Karena dulu dia pernah meyakini dalam kalbunya salat itu wajib. Kewajiban itu tidak gugur dengan dia kafir, masih wajib. Itu begitu. Satu, syaratnya Islam, wajib salat. Begitu. Kedua, kata kiai kita, al-balighi. Di samping Islam, syarat nomor 2 kudu baligh. Baligh ini dewasa. Orang disebut baligh ada 5 syarat baligh. Untuk laki-laki 2, untuk perempuan 3 disebut baligh. Kita perempuan dulu. 3. Yang pertama, dari sisi umur, seorang perempuan disebut baligh bila berumur 15 tahun. Maka perempuan itu baligh. 2. Perempuan disebut baligh daripada keluar mani. Umurnya 9 tahun keluar mani. Itu juga baligh. 9 tahun keluar mani. 3. Umur 9 tahun haid, men, ini baligh. Ada perempuan umur 10 tahun men, baligh. 11 tahun men, baligh. 12 tahun men, baligh. 13 tahun men, baligh. 14 tahun men, baligh. 15 tahun tidak men. Baligh enggak? Dari apa? Dari umur. Dari umur. Begitu. Perempuan 3. Sedangkan laki-laki disebut baligh atau dewasa 2. Dari sisi umur sama, 15 tahun. Umurnya 15 tahun. Itu baligh. Atau baru 9 tahun keluar sperma, itu juga laki-laki baligh. Apakah onani? 10 tahun dia onani, keluar mani dia, baligh. Itu begitu. Maka kita yang ngaji ini, karena laki-laki ini banyak, saya mau tanya, ini kita muslim gak ini? Muslim, alhamdulillah. Saya mau tanya, udah 15 tahun belum? Belum wajib. Kalau belum, udah 15 tahun belum? Oh, udah lebih. Ya Allah, berarti kita orang ini udah baligh. Udah baligh. Karena kita 15 tahun umurnya, udah baligh. Baligh namanya. Dari mana syaratnya kudu baligh? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam hadis yang sahih Imam Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi-nya, bahwasanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi, rufi'al qalamu an salasatin. Kata Nabi, rufi'al qalamu an salasatin, anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila, wa anin naimi hatta yastayqiza. Kata Nabi, diangkat
kolam perintah dan larangan, diangkat kolam perintah dan larangan, kagak ada perintah, kagak ada larangan, bebas dari 3 orang. 3 dibebaskan dari kewajiban agama 3 orang. 1 anis sobi, daripada bocah, hatta yahtalima, sampai baligh. Yang belum baligh enggak wajib, yang udah baligh wajib. Anil majnuni hatta yufiqa, 2 dari orang gila sampai sembuh. Kalau masih gila enggak. 3 dari orang tidur sampai bangun. Orang tidur enggak kena peraturan. Orang tidur enggak ada peraturan. Bapak tidur, kemudian lagi tidur sarungnya kebuka, burungnya kelihatan orang, kagak dosa. Emang apa? Iya, orang tidur, enggak tahu. Maka dari sini yang diwajibkan sholat kudu baligh. Kalau bocah enggak wajib. Namun walaupun bocah enggak wajib dalam agama, tapi si bocah ini diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Siapa yang diperintah? Babanya, orang tuanya wajib nyuruh sholat kepada anak yang belum baligh. Ada 2 nyuruhnya. Pertama, nyuruh doang tanpa ancaman, tanpa nyentil. 2, nyuruh juga, kalau enggak nurut sentil kupingnya. Kapan nyuruh doang? Kalau umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ini anak suruh sholat, tong sholat. Dia enggak nurut, enggak apa-apa. Kitanya kewajibannya nyuruh doang. Udah sholat belum? Belum. Sholat. Begitu. Nyuruh doang. Dia enggak nurut, enggak apa-apa. Dia nangis ngambek, enggak apa-apa. Enggak usah diomelin, enggak usah disentil, karena baru 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Namun kalau sudah 10 tahun, 11, 12, 13, 14, nyuruh, bila tidak mau wajib nyentil kupingnya. Kalau seorang bapak anaknya udah 10 tahun enggak sholat, si anak kupingnya enggak disentil, itu bapak masuk neraka. Masuk neraka. Kalau dia nyuruh enggak mau, enggak disentil kupingnya sentil. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukharinya, kata Nabi, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhu 'alaiha li asyrin. Anda suruh anak Anda untuk mengerjakan sholat bila telah berumur 7 tahun, dan pukul anak Anda, sentil kupingnya bila ninggalin sholat sementara anak Anda umur 10 tahun. Sentil kuping, nyentilnya dapat ganjaran. Nyentil anak masuk surga kalau udah 10 tahun. Jangan didiemin. 10 tahun sentil. Faedahnya ini supaya nanti udah balik enggak selagu-lagunya sholat, karena udah terbiasa. Kayak makan anak enggak bakalan selagu-lagunya karena sudah terlatih. Jam 7 sarapan, jam 12 makan siang, maghrib makan malam. Itu nanti kalau udah maghrib, walaupun orang tua enggak ada, pasti bakal nyentong ke dapur karena sudah
terbiasa. Ini penting. Apakah enggak ini kejam sama anak? Kalau sudah agama bilang enggak perlu KPAI mengangkat ini, dia harus tunduk. Radina billahi rabban. Kalau Allah sudah bilang, Rasulnya udah menyatakan, enggak bakalan anak menjadi rusak dengan disentil kupingnya, tapi justru bakal menjadi nurut. Kalau 7 tahun, kalau pakai upah dah. Lo sholat, kalau sholat kasih duit 5.000, enggak apa-apa. Itu namanya ngelatih. Nanti juga kalau udah gede mau enggak mau, orang sholat wajib gue kudu dibayar, begitu. Nanti udah gede, begitu. Kayak kita disuruh sholawat, udah baca sholawat biar usahanya lancar. Emang masih bocah, pengennya diiming-iming, padahal sholawat mau perintah Allah, gitu. Mau dia mau dagangnya laris kayak mau kagak kayak, pokoknya kudu banyak. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Cuman kalau kagak diiming-imingin, kagak tertarik. Emang masih bocah jiwanya, ya begitu jiwanya. Kalau bocah mau diiming-imingin, ente baca sekian, ini nantinya bakal begini. Ini namanya iman kita kelas bocah. Biar kata udah ubanan, nggak apa-apa. Emang juga kelasnya masih bocah, kudu diiming-imingin, harus dikasih motivasi, nggak apa-apa. Begitu. Apa itu baca sholawat, minta rezeki, ini. Sholat mau sholawat aja, iya. Yang nyela begitu. Baca sholat kagak, orang baca sholawat diomelin sama dia. Ini kan nggak bener dia. Begitu. Yang kayak begitu mah yang seharinya 100.000. Kayak Imam Al-Bayyumi itu baru. Ngapa itu pakai dimiminin orang kayak gua nih 100.000 sehari. Kan kita lagi malesnya aja, lagi semangatnya kagak dapet 100.000 mah. Bukan kelasnya kita. Kita mau kelasnya 3.100 sehari semalam, udah nggak apa-apa, udah yang penting kita baca dah, begitu, udah bagus. Itu begitu. 7 tahun itu kita wajib. Kalau anak kita udah 15 tahun ke atas, udah lewat daripada masa pendidikan, edukasi, udah 15 tahun, udah balik. Kewajiban kita enggak ada ngegebuk, enggak ada. Cuman kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Anak kita ingetin doang sebagai sesama muslim. Udah sholat tong, SMA anaknya belum sholat. Kewajiban kita ngingetin aja, ngingetin, bangunin, begitu, bangunin, begitu, disiram, gitu. Pengalaman saya punya orang tua keras, ya mungkin bukan keras, bahasa Jakartanya tegas. Umur 7 tahun enggak sholat, saya dibakar tuh sama saya punya umi, benar-benar tahu dibakar. Ada tiang rumah orang dulu kan pakai tiang kayak gini, kan ini kan gede ini, tiang dari kayu rumah, diikat belakang, kakinya dikasih merang, tahu merang? Itu merang, ayo ditaruh di kaki. Nangis kita orang, kaki panas, neraka lebih dari ini 70 kali lipat. Sholat enggak? Sholat. Itu begitu kita orang ngalamin. Pokoknya kalau nggak sholat mesti diikat, namanya saka kalau kata orang daerah, tiang rumah, tangannya begini, kakinya kasih merang digini-gini. Begitu panasnya kayak apa itu kaki, begitu. Kelojotan juga, ya begitu. Padahal baru 7 tahun. Begitulah pendidikan orang-orang daerah, harus begitu. Nama sholat itu kayak begitu aturannya, ya namanya adatnya begitu. Untuk ini ya kita anak ya dibakar, Kalau nggak di situ dibakarnya di dipan dari bambu, dipan bambu tuh. Di atasnya, di bawah kasih merang, gitu, diikat tangannya begini, udah macam-macam lah, begitu. Tapi itulah pendidikan. Kalau sekarang bisa kabur tuh bocah, digituin tuh, begitu. Kalau kita lebih banyak kasihannya sama anak, ujungnya pengen soleh anaknya, repot karena kita kasihan.
kasihan, kasihan, kasihan aja gitu. Apalagi anaknya bagi duit sama kita, udah kerja, kita udah pensiun, bagi duit, jangan dibangunin malam minggu, capek dia habis ngapel sama bininya, sian begitu, tadi pulang jam 2, sian. Itu kita begitu, ujungnya pegel sama anak kita, bengal karena narkoba, Allah disalahin. Itu kita, apalagi dia udah salah begitu, udah salah begitu. Anak harus tegas urusan ibadah. Kalau nggak nurut sama kita, suruh beliin rokok ke warung, nggak nurut, maafin. Suruh ke pasar nganter istri kita, nggak nurut, maafin. Itu namanya hak kita. Tapi kalau hak Allah tidak ada ampun gitu. Hak Allah nggak ada ampun. Tapi kalau hak kita, maafin. Hak Allah tidak ada ampun. Jangan kita biarkan keluarga kita menyalahi perintah Allah. Begitu bahaya. Doa syarat wajib sholat kudu baligh. Bocah belum wajib, tapi kalau udah 7 tahun sholat sah. Maka bocah namanya syarat sah sholat sudah ngerti, tapi belum wajib. Ganjarannya anak kita yang umur 7 tahun sholat, yang dapat ganjaran kita orang tuanya. Anak kita umur 7 tahun baca Quran, ganjarannya buat kita. Begitu. Dia baca sholawat umur 7 tahun, 8 tahun sebelum balik, kita ganjarannya orang tuanya. Dikasih ganjaran nama Allah. Begitu. Itulah untungnya orang punya anak. Dia mati masih kecil, jadi syafaat kita. Belum balik umur 7 tahun, masih bayi, 3 tahun, 4 tahun mati, jadi pembela kita di akhirat. Kita nanti waktu masuk neraka, ya Rob, jangan itu mak gue, itu bapak gue, masuk surga, masuk surga kita. Untungnya punya anak, bisa memberi syafaat. Kalau benar, kalau enggak benar, dia nuntut kita di akhirat. Ya Rob, itu dulu bapak gua di dunia, gua tidur kagak dibangunin, jangan salahin gua, bapak gua kan seru, mama gua kagak bangunin. Maka kita yang tadinya rajin di masjid masuk neraka, diseret-seret oleh anak kita. Itu repotnya orang punya anak. Untung yang kagak punya anak. Begitu loh. Iya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu bakal menjadi malapetaka buat kita kalau nggak benar. Kalau benar, anak itu nolongin kita kalau benar. Maka orang tua yang mondokin anak beruntung. Mondokin anak ganjarannya gede. Mondokin anak gede banget, rezekinya dia bakal luas. Orang tua yang mondokin anak, begitu biar benar kita. Doa nih 3 syarat wajib sholat adalah di sini disebut al-aqilu, kudu berakal. Orang gila kagak wajib sholat, termasuk orang yang ayan enggak wajib sholat. Apakah kudu diqodho ketika udah gede? Enggak wajib. Apa kudu diqodho ketika dia sudah enggak gila? Enggak wajib. Enggak wajib qodho. Begitu juga orang yang bius, sakit, kan kita mau operasi, dibius jam 11 siang, dohor masih belum sadar jam 4 asar, berarti sholat dohornya nggak wajib karena akal kita nggak ada, nggak sadar, pingsan. Begitu.
Begitu. Jadi orang nggak sholat, pengen nggak sholat nggak apa-apa, gampang. Tuh iyo. Kalau orang tuh dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, itu yang kayak begitu orang bahagia. Maka sholatnya bebas. Kalau dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, yang kayak begitu bebas dari kewajiban sholat. Sebab gila. Orang gila nggak sholat. Maka patut kita curigai orang-orang yang nggak sholat tuh. Jangan-jangan ya kayak begitu lah. Kalau dia ketawa, hilang akal. Begitu. Tapi kalau sengaja hilang akalnya, sakau, fly, minum obat, itu sengaja, maka ketika sadar wajib diqodho sholat yang ditinggalkan. Sebab hilang akalnya unsur kesengajaan. Begitu, hilang akalnya, unsur kesengajaan. Terus yang keempat, mana ini? At-tahiru minal haidi wan nifasi. Yang keempat adalah kudu suci daripada haid, kudu suci daripada nifas. Ini untuk perempuan. Untuk perempuan, kalau perempuan lagi men, enggak wajib sholat. Men, kenapa enggak suci? Men itu darah, darah itu warnanya merah, merah tanda berhenti. Dah kalau keluar yang merah, ente berhenti, enggak sholat. Itu begitu, berhenti, enggak wajib sholat. Tapi ingat, ini musibah besar bagi perempuan. Dia men dari malam terus men, maghrib ini men, sampai isya men, subuh men, jam 11 mampet berhenti, jam 11 siang mana di kantor dia. Datang dohor, wajib sholat enggak? Kenapa wajib? Syarat wajib sholat 4. Islam, baligh, berakal, suci. Ada enggak yang 4 sama dia? Ada enggak yang 4? Ada. Maka dohor wajib sholat di kantor. Mana mau mandi kantor lagi? Enggak sholat tuh dohor, dosa dia. Asar masih di jalanan, nyampe rumah jam 7 malam, dikodok tuh dohor, asar, maghrib. Dia wajib sholat tuh dohor, asar wajib sholat. Tapi kenapa enggak sholat lah? Kudu mandi dulu untuk menuju sholat. Dia belum suci, belum mandi, kudu mandi dulu. Maka dia jam 11 wajib mandi, dia wajib mandi. Begitu juga perempuan nih, rada repot dikit. Pagi suci, nih malam nih suci, tentu sholat dia maghrib. Isya suci, sholat. Subuh suci, sholat. Terus ke kantor, sampai dohor, anggap jam 12, suci, masih suci. Jam 12 istirahat. Makan dia di kantin kantornya, sampai tengah satu men. Waktu adzan dohor
dia muslim, dia balik, dia berakal, dia suci. Suci enggak? Suci. Dari jam 12 sampai 12.30 ada selisih 30 menit. Cukup enggak buat sholat duhur 30 menit? Cukup. Berarti dia wajib sholat. Nanti kalau udah suci, ingetin wajib sholat duhur. Adapun asar enggak wajib, karena waktu asar dia udah men. Bener nggak? Duhur wajib sholat. Cuman kalau dia mennya ukuran 5 menit dari masuk waktu, 5 menit, anggap duhur jam 12, lagi jalan menuju tempat wudhu, baru juga selesai wudhu, datang men, enggak wajib diqadha, karena spare sholat enggak cukup. Dari mulai dia wudhu, menutup aurat gitu, pakai mukna, enggak cukup 5 menit ini. Kata dia cukup sih, wudhu semenit, ini ngebut kayaknya, 1 menit, sholat 3 menit. Oh kalau cukup ya wajib qadha dia. Tapi secara umum 5 menit enggak cukup dari masuk waktu. Kalau 15 menit iya, begitu, wajib qadha. Begitu, karena dengan wudhu masuk waktu adzan langsung dia wudhu pakai mukna cukup. Gitu kalau 15 menit men. Diingat-ingat tuh bagi kita laki, bagi perempuan, agar supaya kita bisa memahami tentang kewajiban sholat. Maka orang yang men itu tidak wajiblah dia untuk sholat. Begitu, udah kelewat tuh kemarin tentang larangan-larangan bagi orang yang tidak suci. Begitu, yang haid, yang nifas, dia tidak wajib sholat, tidak wajib sholat. Ingetin nih, kita aja nih yang tukang ngaji enggak tahu. Saya mau nanya sama yang ngaji nih, sholat sehari semalam ada berapa? 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dari 5 nih, sholat pertama kali yang wajib sama kita sholat apa? Hah? Zuhur. Hah? Biar gampang saya ulas, biar tahu kapan kita umur 15 tahun jatuh tepatnya. Kalau kita 15 tahun yang lalu lahirnya malam jam segini, jam berapa? 8.20 artinya tengah 9 dah kita baru brojol, tengah 9 nih, tepat nih malam 15 tahun sekarang nih ulang tahun kita tepat. Yang orang tahun jam 12 belum tentu, emang lahirin jam 12 gitu. Nih sekarang nih kita lahir nih 15 tahun nih malam percis di jam ini sholat wajib kita subuh. Sholat wajib kita subuh. Kenapa? Karena itulah mulai datang perintah wajib buat kita, karena kita muslim, berakal, suci, balik, subuh. Kalau kita lahir jam 8 pagi, lahirnya kata mak kita lahirnya jam 8 pagi tanggal anu, berarti jam 8 pagi subuh ini belum wajib karena kita belum balik. Jam 8 pagi tepat umur 15, maka sholat wajib kita duhur. Ini yang saya mau tanya sama saudara, kapan saudara sholat wajibnya? Itu yang saya tanya. Tuh begitu tuh, itu begitu. Loh, kan kita kudu tahu dari dulu kapan sholat wajib kita. Yang diwajibkan oleh agama buat kita sholat apa? Yang pertamanya disebut sholat perdana wajib.
Iya begitu. Lahir saudara kan dicatat di agama, bukan tanggalnya, jamnya juga. Agama itu harus mencatat orang tua lahir, amanat, tanggal berapa, jam berapa. Itu penting orang tua nyatet lahir anak tuh. Lihat, bukan tanggalnya doang. Kalau dukcapil tanggal doang. Tanggal apa, ada jam-jamnya? Di akta kelahiran tuh ada jamnya nggak? Waduh. Itu nggak bisa. Anda kudu tanya sama orang tuanya, saya lahir nih, ini tanggal udah dapet nih, jamnya saya harus tahu. Jam berapa saya lahir, siang apa malam? Kan orang sekolah tahun jam 12 aja dilemparin telur, belum tentu lahir saat itu, belum tentu lahir, belum lahir. Begitu. Nabi lahir malam 12 Maulid, jam 4 subuh kita peringatan jam 12, belum lahir, detik-detik mau lahir namanya. Itu begitu. Kita ini lahirnya tanggal berapa, jam berapa, itu harus tahu. Tanya dulu sama bapak. Ya Allah, kudu ke tanah kusir. Kudu ke tanah kusir. Ya, kita jangan berpikir mundur, saudara stres. Saudara ingetin anak saudara. Ingat-ingat anak pertama lahir jam berapa. Ajak ngobrol, biar dia tahu. Sholat wajib dia apa? Wajib dia, karena itu perdana. Ini orang dulu selamatan. Kalau kita orang ini orang barat, sweet 17, begitu. Kalau kita enggak, 15. Dari 15-nya kapan persis 15-nya? Tanggal berapa? Jam berapa? Karena menentukan sholat pertama yang wajib buat kita. Sholat apa? Enggak sama ini lahirnya, enggak sama. Enggak bisa bilang dohor, berarti lahirnya pagi itu. Gitu. Kalau lahirnya dia jam 2 siang, nggak bisa dohor, asar bakalnya ketemu di umur 15. Begitu. Satu, kita nggak tahu sholat wajib kita apa, itu aja kita nggak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istighfar yang banyak. Itu satu. Jangan ngaku orang bener aja. Kita udah ngaji, bener belum gitu, udah bener aja kita gitu. Itu satu. Dua, tanggal berapa sholat wajib kita, itu aja nggak tahu. Tahun berapa kita sholat wajib. Sedang tanggal ini tanggal hijriah, bukan tanggal nasional. Tanggal hijriah itu selisih 10 tahun per tahun, 10 tahun, 10 hari per tahun. 10, umur kita nasional 10 tahun, 10 kali 10 berarti 100. Berarti kita tuh kalau udah 10 tahun umurnya 10 tahun 3 bulan nasionalnya tuh 3 bulan gitu, 3 hari, kira-kira 10 hari lah kira-kira. Tuh begitu. Berarti umur kita 15 tahun udah lewat, 14 tahun berarti 10 kali 14 berapa tuh? 140. Berapa bulan tuh? 4 bulan. Tuh bisa saudara umur 14 tahun ya setengah itu udah balik kalau tanggal nasional. Jangan dari umur 15 tahun Masehi, itu lebih lama gitu. Per 100 tahun selisih 3 tahun, per 100 tahun selisih 3 tahun, itu udah pasti. Per 100 tahun 3 tahun
Begitu. Itu kita harus ingat. Sholat perdana kita mana? Ya borong ke situ. Gua insaf aja baru kemarin. Insaf baru kemarin. Ya Allah, dulu jangan ditanya dah. Gua ini baru mu'alaf. Pokoknya pas umur 250 tahun itu mu'alaf, baru kenal Islam. Itu juga gara kecelakaan ketangkap polisi, baru sadar istighfar, belajar Islam, mu'alaf. Di situ mu'alaf. Ya Allah, dulu mau jahiliyah banget ah. Begitu. Jangan ditanya dulunya. Kalau dongeng nama anak malu. Begitu. Begitu. Borong kita sholat perdana. Waduh, lebih parah lagi ini. Kalau sampai kayak begini nih. Tuh sholat tuh saudara. Ada 4 syarat wajib sholat kita. Ada 4. Orang haid, orang nifas tidak wajib sholat. Bahkan andai maksa sholat, dia tidak sah selama masih haid. Begitu, masih haid. Dalam hadis yang sahih begitu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is salat. Saya dulu kena men yang diwajibin oleh Rasul, oleh agama, qada puasa udah dibahas kemarin, tapi sholat mau enggak. Artinya orang lagi men kagak wajib sholat selama lagi men, enggak wajib sholat. Namun bila 4 syarat ini terpenuhi, muslim baligh, berakal, suci, masih belum wajib juga. Ada satu sebab, yaitu masuk waktu. Masuk waktu sholat. Maka di sini dijelaskan ba'da dukhuli waqtiha, ditambah yang 4 ini satu syarat sah, yaitu kudu masuk waktu. Kita nih sekarang muslim, kita muslim, balik, berakal, men enggak suci kita. Tapi subuh belum wajib. Subuh nanti kita nggak wajib sholat. Wajib nggak sholat subuh nanti? Hah? Wajib nggak? Nggak. Kenapa nggak? Belum waktunya. Jadi ada satu sebab sesudah kita ketemu syarat, di samping syarat kudu ada sebabnya. Namanya hukum wad'i. Juklak, petunjuk pelaksanaan. Belum masuk waktu, enggak wajib. Nanti kita enggak dituntut sholat subuh nanti karena belum waktunya. Yang sekarang dituntut sholat isya karena waktunya udah masuk. Artinya kita wajib mengerjakan sholat isya. Subuh belum. Nanti kalau ngalamin subuh baru kita diwajibin. Oleh karena itu di sini dijelaskan ba'da dukhuli waqtiha, wajibnya sesudah ada syarat wajib yang 4, ada tambahan bila mana kita mengalami waktu sholat tersebut. Sehingga habis ini akan dijelaskan kapan masuknya dhuhur, kapan masuknya asar, kapan masuknya maghrib, isya dan subuh, supaya kita tahu tentang sholat-sholat ini, supaya mengerti kapan adaan dan kapan qodoan dalam sholat kita. Segini aja dah, nggak usah banyak-banyak ngaji kita malam hari ini. Syarat wajib sholat 4. Bila 4 ini ada pada diri seseorang, pastikan dia diwajibkan mengerjakan sholat. Berdosa dia bila dia tidak sholat, karena inilah di antara hal-hal yang wajib dia ketahui dari apa yang diwajibkan oleh agama kepada dirinya. Wallahu a'lam.